pagi, perkenalkan nama saya Michelle Naprians dari kelas 10B absen 23. Dan pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang sejarah Mataram kuno. Sebelum mulai tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno, saya ingin memberitahu suatu fun fact atau fakta yang mungkin menarik tentang Kerajaan Mataram kuno, yaitu Kerajaan Mataram kuno ini dikenal sebagai wilayah yang sangat subur. Kira-kira kenapa dikenal dengan wilayah yang sangat subur? Nah, Kerajaan Mataram kuno ini dikenal dengan kerajaan yang sangat subur karena wilayahnya ini dikelilingi oleh gunung dan sungai. Nah, gunung yang mengelilingi Kerajaan Mataram kuno ini antara lain ada Gunung Prau, Merbabu, Lawu, Sewu, Gunung Merapi, dan lain-lain. Nah, untuk sungainya yaitu ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Elo, Sungai Bogowonto, Sungai Progo, dan lain-lainnya. Maka dari itu mereka dianggap dengan kerajaan atau wilayah yang sangat subur. Nah, dinasti yang memimpin pada Kerajaan Mataram kuno terdapat 3 dinasti yang memerintah, secara 3 dinasti utama, yaitu pertama ada Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya sendiri, dinasti ini beragama Hindu dan didirikan oleh Raja Sanjaya. Mereka ini memimpin di bagian Jawa Tengah Utara. Maksudnya Jawa Tengah bagian utara. Lalu ada Wangsa Shailendra, dinasti ini dengan beragama Buddha. Berbeda dengan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, Shailendra ini beragama Buddha dan Mahayana dan memerintah di Jawa Tengah. Jadi dinasti ini beragama Buddha Mahayana dan memerintah di Jawa Tengah bagian selatan. Mereka ini dikenal sebagai pembangun Candi Borobudur. Jadi Wangsa Shailendra ini merupakan dikenal dengan pembangun Candi Borobudur yang terkenal hingga sekarang. Ketiga, ada Wangsa Isyana. Jadi setelah perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Timur dan ke Jawa Timur dari Jawa Tengah yang nanti akan kita bahas, dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10 Masehi. Mereka memerintah hingga runtuhnya Kerajaan Mataram kuno yang nantinya juga akan kita bahas. Nah, karena saya sudah memberitahu 3 dinasti utama serta 1 fun fact tentang Kerajaan Mataram kuno, mari kita mulai saja presentasi pada hari ini, mulai dari asal-usul dari Kerajaan Mataram kuno tersendiri, atau bisa disebut juga dengan latar belakang. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini disebut juga dengan Bumi Mataram atau merupakan wilayah Yogyakarta. Jadi pusat pemerintahan mereka itu bernama Bumi Mataram, yang sebenarnya itu merupakan wilayah Yogyakarta yang kita tinggali sekarang. Nah, Kerajaan Mataram disebut juga dengan Mataram Hindu, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga yang berasal dari Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya atau Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Informasi ini diperoleh dari prasasti Canggal yang ditemukan di Kompleks Candi Gunung Wukir, Magelang, Jawa Tengah. Jadi, didirikannya Kerajaan Mataram kuno oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi bukan hanya informasi semata-mata yang ditarik, namun karena diperoleh dari prasasti Canggal. Nah, prasasti Canggal ini memberitahu apa sih? Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Sanjaya adalah penerus dari Raja Sana yang sebelumnya memerintah juga di Jawa. Setelah wafatnya Raja Sana, Sanjaya mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Kerajaan Mataram kuno. Nah, dengan pusat pemerintahan yaitu Bumi Mataram yang sudah saya jelaskan tadi. Atau disebut juga yang saat ini dikenal dengan Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dari Kerajaan Mataram kuno ini sendiri. Kerajaan Mataram kuno ini besar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa kejayaannya, mereka ini menjadi pusat perkembangan dari agama Hindu dan Buddha di Jawa. Hal ini tuh dibuktikan dengan pembangunan candi mereka yang bersifat megah dan sangat terkenal hingga saat ini. 2 candi yang paling terkenal yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Dua candi ini bahkan sampai sekarang masih aktif digunakan sebagai objek wisata dan dilindungi karena merupakan peninggalan budaya Indonesia. Nah, kerajaan ini itu juga menjadi pusat pembelajaran agama, dan itu tuh menarik banyak pendeta serta cendekiawan dari berbagai wilayah. Nah, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya dan penerusnya, kerajaan Mataram kuno ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti yang sudah saya singgung tadi. Ekspansi ini tuh tidak hanya memperkuat posisi politik mereka, tetapi juga meningkatkan pengaruh budaya dan agama mereka di Nusantara. Jadi mereka ini memegang kuat posisi politik kerajaan, tapi itu juga memegang kuat pengaruh budaya dan agama di Nusantara. Nah, karena selanjutnya saya akan membahas tentang fase kemunduran atau mungkin kita bilang runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Sebelum terjadinya peruntuhan kerajaan Mataram kuno, terdapat perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Nah, jadi sebelum fase kemunduran mereka, seperti yang mungkin saya sudah singgung tadi, terdapat perpindahan pusat dari Jawa Tengah atau pusat pemerintahannya berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta ke Jawa Timur. Nah, kira-kira apa alasan dibalik perpindahan pusat pemerintahan ini? Nah, pada sekitar tahun 929 Masehi, Mpu Sindok atau yang merupakan pemimpin pada tahun itu atau pada saat perpindahan terjadi, itu tuh memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno karena beberapa faktor. Nah, faktor yang diduga menjadi alasan pemerintah itu ada dua, yaitu letusan Gunung Merapi karena terjadinya erupsi dahsyat Gunung Merapi yang diperkirakan dapat menghancurkan ibu kota kerajaan di Jawa Tengah. Maka hal itu memaksa mereka untuk membuat perpindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Yang kedua, terdapatnya ancaman dari kerajaan Sriwijaya, yaitu serangan dari kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera juga menjadi ancaman bagi stabilitas kerajaan Mataram kuno, sehingga perpindahan ke Jawa Timur dianggap menjadi langkah yang strategis bagi mereka. Nah, pada saat pemindah ini terjadi pembentukan Wangsa Isyana. Jadi, Wangsa Isyana yang sudah saya sebutkan menjadi salah satu dinasti utama pada kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan bentuk dari perpindahan pusat kerajaan. Kenapa? Karena setelah perpindahan ke Jawa Timur, Mpu Sindok ini mendirikan Wangsa Isyana dan memerintah dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino SIEW, dan periode ini menandai fase baru dalam sejarah kerajaan Mataram kuno dengan pusat pemerintahan yang lebih dekat ke jalur perdagangan maritim. Nah, kita lanjut ke bagian fase kemunduran pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini mengalami keruntuhan pada awal abad ke-11 akibat peristiwa yang dikenal dengan Pralaya Medang atau Pralaya Medang. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Dharmawangsa Teguh ini mengadakan pernikahan putrinya dengan Erlangga. Namun, upacara tersebut diserang secara mendadak oleh Raja Wurawari yang bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Serangan ini menghancurkan ibu kota kerajaan dan menewaskan banyak pembesar kerajaan, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Setelah peristiwa Pralaya Medang, kerajaan Mataram kuno tidak mampu bangkit kembali. Jadi, karena tewasnya Raja Dharmawangsa Teguh juga, tidak ada yang berhasil untuk memimpin kerajaan Mataram kuno lagi. Dan Mataram kuno pun tidak bisa bangkit. Namun, dikarenakan Erlangga yang selamat dari serangan tersebut, ia selanjutnya mendirikan kerajaan Kahuripan di Jawa Timur dan melanjutkan beberapa tradisi serta sistem pemerintahan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa bukti-bukti peninggalan atau peninggalan dari kerajaan Mataram kuno sendiri. Yang pertama ini ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada beberapa candi-candi lagi yang mungkin tidak semegah atau seterkenal Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Namun ini merupakan
candi-candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Di situ ada Candi Sewu, terletak sekitar 800 meter di utara Candi Prambanan. Candi Sewu ini adalah kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra, kompleks ini terdiri dari satu candi utama yang dikelilingi oleh 240 candi perwara. Nama Sewu yang berarti 1000, meskipun jumlah candi tidak mencapai 1000, menunjukkan skala dan kemegahan dari kompleks ini. Jadi, Candi Sewu ini merupakan salah satu candi yang megah juga. Namun, mungkin karena berada di hanya 800 meter di utara dari Candi Prambanan, candi ini terkadang sering masih dikenal dengan bagian dari Candi Prambanan juga. Padahal, candi tersebut memiliki nama sendiri, yaitu Candi Sewu. Lalu ada Candi Pelausan. Nah, Candi Pelausan ini terdiri dari dua kompleks utama, yaitu Pelausan Lor dan Pelausan Kidul. Dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dan permaisurinya, Pramodawardhani. Candi ini mencerminkan perpaduan antara arsitektur Hindu dan Buddha, yang bisa disebut juga dengan simbol harmonisasi antara kedua agama pada saat itu, atau pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas beberapa candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, terdapat juga prasasti dan artefak lainnya pada kerajaan Mataram kuno. Nah, selain candi-candi megah, ini juga meninggalkan berbagai prasasti yang menjadi sumber informasi penting tentang sejarah dan budaya kerajaan. Salah satunya itu seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, dan prasasti Mantiasih yang memberikan gambaran tentang struktur pemerintahan, kehidupan sosial, dan perkembangan agama pada masa itu. Dan tentunya menjadi pedoman bagi peneliti-peneliti sejarah untuk mengetahui keberadaan kerajaan Mataram kuno pada masa itu. Bisa foto dari berbagai artefak dan peninggalan-peninggalan itu bisa dilihat pada slide PowerPoint saya. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau informasi-informasi yang saya dapatkan untuk melakukan presentasi pada hari ini, yaitu ada dari anur.ic.id dan ID Sejarah.net yang merupakan blog dan website yang saya baca dan saya implementasikan dalam PowerPoint saya pada hari ini. Mungkin segitu saja dari saya pada hari ini. Jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata dalam melakukan presentasi pada hari ini, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, terima kasih.